Sungai Banjaran di Banyumas, Jawa Tengah jadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di lereng selatan Gunung Slamet. Selain untuk mengairi sawah dan kolam, warga juga membuat kolam ikan dengan memanfaatkan air sungai. Nah, saya kali ini akan ajak Anda melihat kearifan lokal warga sekitar Sungai Banjaran dalam segmen Sehari Menjadi. Hari ini saya bersama dengan Tarko dan Soleh memulai pagi dengan mencari lokasi mencari ikan. Tarko dan Soleh adalah bagian dari belasan nelayan desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah yang menggantungkan hidup dari kelestarian Sungai Banjaran. Salah satunya menangkap ikan. Peralatannya sederhana, hanya bermodal jala, pemandangan alam hijau, serta air sungai yang masih jernih membuat suasana pagi ini terasa begitu indah. Saya berharap hari ini banyak keberuntungan. Ini saya udah ganti baju dan sama Mas Teko ya, sama Mas Soleh. Ya. Saya akan nyari ikan di Sungai Banjaran. Ya, ikannya seger, enak. Coba caranya gimana, Mas? Untuk mendapatkan ikan jenis melem atau nilem, selain menebar jala, kami juga harus menyelam. Jangan lupa gunakan kacamata air untuk memudahkan penglihatan. Wah, berhasil! Satu persatu ikan Sungai Banjaran kami tangkap. Semua ikan ditaruh ke dalam kembu. Kembu adalah alat tradisional masyarakat sekitar Sungai Banjaran, tempat ikan hasil tangkapan. Saat tengah menangkap ikan, tiba-tiba saya melihat pemandangan menarik. Ternyata beberapa warga sekitar sungai biasa menghanyutkan kayu-kayu balok yang baru ditebang dari hutan rakyat. Tujuannya agar mempermudah proses pengangkutan menuju pabrik. Jadi selain mencari ikan, Sungai Banjaran ini juga digunakan untuk ini, mereka yang usaha kayu untuk membawa ke tempat yang lebih mudah. Dihanyutkan seperti ini. Dengan menghanyutkan ke sungai, kayu lebih cepat sampai di titik yang mudah diakses oleh truk. Wah, saya benar-benar tidak ingin melewatkan momen ini. Setelah puas menggiring kayu, saya kembali menjadi nelayan pencari ikan. Kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di sungai juga membuat kondisi air sungai masih bersih. Beragam jenis ikan pun masih bisa dijumpai. Selain melem atau nilem, juga ada ikan kekel, ikan serepeng, dan ikan delek, ikan sidat, dan ikan udikan atau dikenal dengan ikan dewa. Ikan Sungai Banjaran ini ada banyak jenisnya, tapi salah satunya yang sering bisa ditangkap dengan menggunakan jala ya namanya. Ya. Jala ini nih ikan melem atau ikan nilem ya. Nilem. Nanti kita cobain ikannya kayak apa rasanya. Tapi kelihatannya ini kan masih seger banget dan enak. Selain menggunakan jala, para nelayan sungai yang tergabung dalam kelompok nelayan Sungai Sunan Lepen ini memiliki satu teknik menangkap ikan yang hanya bisa dilakukan pada malam hari. Selain dengan menggunakan jala kayak gini ya, biasanya pakai apa yang di batu-batu itu? Itu dibikin untuk jebakan ikan bertelur. Yang mijah itu. Iya, itu sebenarnya kalau untuk tukang jala sendiri, kalau saya sendiri itu cenderung ngambil yang dari mijah itu yang sudah bertelur. Boleh, tapi kalau yang belum bertelur diambil itu nggak boleh. Oh gitu ya. Kita nyoba bikin itunya yuk. Boleh? Ya. Jebakan ikan bernama wuwu. Setelah dipasang, wuwu akan jadi tempat mija atau ikan bertelur di tepian sungai. Cara ini membutuhkan kesabaran dan perhitungan yang cermat. Memahami tanda alam seperti panas matahari dan embusan angin, plus harus bergadang. Wah, perjuangan yang rumit bagi saya, tapi tidak untuk mereka. Ikan kalau udah kaget,
habis bertelur dia pasti lari akan mencari jalan keluar. Harapannya dia masuk ke sini, dia Terjebak bisa dulu. masuk dalam, terjebak di dalam nggak bisa keluar lagi. Oke. Jadi ini tempat pemijahan ikan. Jadi ikan-ikan yang mau bertelur itu nanti akan menepi ke tempat ini. Dengan teknik ini setidaknya bisa memperoleh 7 kg sekali tangkap. Jauh lebih banyak dibanding dengan menggunakan jala. Hanya 2 kg ikan saja selama 4 jam menjala. Nelayan Sungai Banjaran sudah ada sejak dulu, tapi belum terorganisir. Pandemi COVID-19 membuat Tarko yang awalnya bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan beralih menjadikan hobi menangkap ikan jadi mata pencaharian. Tarko kemudian membuat kelompok ikan nelayan Sungai Sunan Lepen yang beranggotakan 17 orang. Terkena imbas pandemi, ternyata yang masih bisa memberikan pemasukan itu dari saya beraktivitas di sungai. Akhirnya terpaku sampai sekarang, ada kelompok lagi, ada teman lagi bergabung. Akhirnya aktivitas saya di sungai lah yang menafkahi saya setiap hari. Untuk menjaga sungai tetap lestari, aktivitas kelompok nelayan ikan Sungai Banjaran mendapat pembinaan petugas penyuluh perikanan di Kecamatan Kedung Banteng. Di antaranya dengan melarang para nelayan menggunakan racun, bom, atau menggunakan setrum untuk menangkap ikan. Kita mendampingi kelompok nelayan Sungai Sunan Lepen ini dalam beberapa hal ya. Pertama dalam pelembagaan kelompoknya. Yang kedua dalam hal produksi. Tentunya yang ketiga dalam hal kelestarian alam. Ikan sungai tangkapan biasa dijual Rp50.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Selain mentah, para nelayan juga menjual ikan sungai yang sudah digoreng kering. Wah, tentu harganya berbeda, Rp250 sampai Rp300.000 per kilogram. Jadi ikan yang tadi diambil di sungai selanjutnya digoreng dengan bumbu bawang merah, bawang putih, jahe, kunir, dan ketumbar. Nah, ini bentuk bumbunya seperti ini. Ini tinggal dicampurkan ke sini ya, Mbah ya? Iya. Iya, masukin ke sini. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Seharian berada di sungai membuat saya sangat lapar. Baru melihat saja, saya sudah sangat ingin menghabiskan semuanya. Jangan pada protes ya. Ya, setelah seharian saya ikut nyemplung ke sungai menjala ikan dan tadi dapat cukup banyak. Kemudian mencoba dengan cara tangkap yang lain dan sampai mengolah bumbu sampai memasak dan digoreng dengan kering seperti ini sampai kering. Ini saya giliran mencoba hasil tangkapan hari ini. Dan ikan sungai ini tampaknya memang cukup gurih ya. Dibandingkan ikan yang ada di kolam, tentunya ikan-ikan sungai ini lebih natural, lebih enak rasanya. Roby Sofwan Amin, Daniel Yuwantoro, Banyumas, Jawa Tengah.